semuanya, apa kabar? Kita sudah memasuki bab yang kedua di kelas 10. Di semester pertama, kita akan belajar hari ini tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Pembelajaran kita kali ini berisikan materi dan diakhiri dengan tugas. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari dan yang kalian harus capai adalah kompetensi dasar di 3.2, yakni menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, penduduk, agama, kepercayaan, dan pertahanan keamanan. Dengan pembelajaran kita yang self-study learning, atau kalian bisa mencari tahu sendiri dengan rasa ingin kalian dapat menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar dan mengatur tentang wilayah negara dan penanggung jawab. Oke, di dalam materi ini, marilah kita perhatikan peta Indonesia terlebih dahulu. Kita perhatikan letak negara kita, strategis ya. Kita diapit oleh 2 samudra dan juga 2 benua. Apa itu? Ya, benua Australia dan Asia, dan juga Samudra Hindia dan juga Pasifik. Negara kita juga dekat dengan perbatasan negara lain, negara-negara Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, baik berbatasan secara daratan maupun perairan. Negara kita juga berbatasan dengan India, Cina, Papua Nugini, Timur Leste, Australia. Selanjutnya, marilah kita perhatikan kontur geografis di Indonesia. Semakin hijau, itu tandanya semakin landai atau dataran rendah. Dan semakin kuning atau coklat, itu tandanya adalah dataran yang semakin tinggi atau pegunungan, perbukitan yang ada di Indonesia. Kalian bisa perhatikan daerah yang hijau di Indonesia adalah Kalimantan, dan daerah yang memiliki warna kuning dan coklat adalah daerah Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Tandanya itu adalah Indonesia dilalui oleh cincin api atau ring of fire yang membuat Indonesia memiliki gunung dan pegunungan baik yang aktif maupun yang tidak aktif. Contohnya seperti Marapi, Slamet, Sinabung, Rinci. Nah, itulah yang membuat Indonesia memiliki kontur geografis yang beragam. Kalian juga bisa lihat bahwa wilayah Indonesia itu tidak semuanya daratan. Wilayah kita juga terdiri dari perairan dan luasnya melebihi daratan. Ini 2/3 wilayah Indonesia adalah perairan. Nah, bentuk Indonesia yang seperti itu dinamakan bentuk kepulauan atau archipelago yang diatur dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang kalian harus lebih fokus karena kita akan masuk materi inti wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Pembahasan kita yang pertama yakni tentang wilayah. Wilayah adalah suatu bagian di muka bumi di mana tempat kita tinggal, tempat kita hidup, dan tempat kita mencari sumber kehidupan seperti batu bara, minyak bumi, dan lain-lain. Wilayah Indonesia 2/3 wilayahnya adalah perairan, berbentuk kepulauan dan terdiri dari 17 pulau. Tahukah kamu, tidak semua negara memiliki wilayah laut, seperti Laos di Asia Tenggara, Bolivia di Amerika Selatan, Paraguay, Kazakhstan, sehingga negara tersebut tidak memiliki akses dan potensi sumber daya laut. Ada suatu momentum penting yang dinamakan Deklarasi Juanda yang terjadi tahun 13 Desember 1957. Deklarasi ini bertujuan menyatukan dan melindungi kedaulatan wilayah Indonesia yang 2/3-nya adalah perairan. Sekarang kita perhatikan bedanya sebelum dan setelah adanya deklarasi ini. Yang sebelah kiri adalah Indonesia di tahun 1945 hingga 1957.
Dan yang sebelah kanan adalah Indonesia dengan wilayahnya saat ini. Di sebelah kiri, kalian bisa lihat batas akhir perairan dihitung dari garis pantai hanya sejauh 3 mil. Sehingga wilayah kita terkotak-kotakan, kalian bisa lihat begitu sempit, sehingga akan sangat dengan mudah kapal asing masuk atau ada serangan dari jalur laut, karena Indonesia wilayahnya terpola dan terkotak-kotakan. Dengan adanya deklarasi Juanda, kita bisa melihat ada di sebelah kanan, perairan menyatukan kita, perairan menyatukan bentuk Indonesia yang kepulauan, sehingga dari Sumatera hingga Papua terhubung dan tersambung menjadi satu kesatuan NKRI. Siapa sih pencetusnya? Beliau adalah Insinyur Juanda Kartawijaya yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia, yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar di antara dan di dalam kepulauan Indonesia yang menjadi satu kesatuan. Deklarasi Juanda sangat penting karena untuk melindungi keutuhan wilayah Indonesia, dan ini diakui oleh UNCLOS tahun 1982 yang dijadikan hukum internasional perairan, sehingga negara-negara kepulauan seperti Indonesia, Filipina itu sangat diuntungkan karena wilayahnya menjadi satu. Kalian bisa lihat, inilah batas wilayah laut Indonesia yang sesuai dengan UNCLOS di tahun 1982. Wilayah kita terdiri dari daratan, ada laut teritorial atau laut wilayah sejauh 12 mil yang dihitung dari akhir batas pantai. Ada juga zona tambahan. Kalau wilayah laut kita sebegitu luas, kita mendapatkan zona tambahan sejauh 12 mil. Setelah itu ada zona ekonomi eksklusif, apa ini, ZEE, sejauh 200 mil, yakni adalah zona di mana negara yang memiliki zona ekonomi eksklusif tersebut memiliki hak ekonomi untuk mengelola segala hal yang ada di dalam situ. Contohnya seperti di gambar, apabila ada potensi minyak bumi, negara tersebut menjadi negara pertama yang boleh mengelola. Negara asing harus izin dulu apabila ingin memasuki atau mengolah sumber daya yang ada di negara yang memiliki ZEE. Setelah zona ZEE 200 mil adalah lautan lepas atau laut yang boleh dilalui oleh perairan dan juga lalu lintas kapal internasional. Dan ini sudah diatur di dalam UNCLOS 1982. Dan inilah yang membuat wilayah perairan menjadi pemersatu negara kita. Nah, mulai diperbaharui tanggal 14 Juli 2017, Indonesia mendapatkan 5 poin perubahan batas wilayah. Kalian bisa simak, ada di Malaysia, Singapura, ada dengan Cina di Laut Cina Selatan, ada dengan negara Filipina di Laut Sulawesi, dan juga dengan negara kecil Palau yang memperluas batas zona ekonomi eksklusif kita. Dan Indonesia akan menjadi semakin luas wilayahnya. Itu akan membuka potensi dan juga sumber daya yang kita olah akan jauh lebih banyak karena wilayah kita diperluas. Pemerintah Indonesia selalu berkomitmen untuk menjaga kedaulatan Indonesia dan mematenkan perbatasan darat dan laut dengan negara lain. Kewenangan pemerintah dalam mengelola wilayah negara dan kawasan perbatasan tercantum dalam peraturan mengenai batas wilayah antar negara, yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, Pasal 10 Ayat 1. Jangan kemana-mana, setelah ini kalian akan mendapatkan tugas. Apa sih tugasnya? Yaitu tugasnya mengkaji dan menelaah materi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tugas kita kali ini, tolong kalian kerjakan di buku tulis dan kalian kirimkan seperti biasa di Google Classroom. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Mohon kalian kerjakan pada hari ini juga. Sebelum pukul 10 malam sudah harus selesai. Apabila kalian melewati pukul 10 malam, kalian akan mendapatkan predikat terlambat dan itu akan mendapatkan sanksi pengurangan nilai sebesar 10 poin. Oke, itu hal pembelajaran kita hari ini dalam materi PPKN. Saya harap kalian semua tetap di rumah aja, selalu menjaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Lalu kemana-mana pakai masker dan selalu cuci tangan. Salam sehat, salam tangguh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.